Baik, selanjutnya kali ini kita akan menginstal sebuah virtual machine di personal computer. Kita akan mengerjakan untuk lab yang pertama. Tujuan dari lab ini adalah kita akan menginstal untuk menggunakan virtual machine di personal computer kita. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah satu komputer atau laptop dengan minimum RAM 4 GB dan 50 GB minimal disk space atau penyimpanan yang akan kita alokasikan untuk run virtual machine kita. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya yaitu internet akses yang cepat untuk mendownload Oracle VirtualBox dan juga virtual machine image file. Karena yang akan kita download image file itu sekitar 4 GB ukurannya dan juga bisa sampai 50 GB setelah virtual machine dioperasikan. Oke, untuk instruksi yang pertama langsung saja. Pertama, kita akan menyiapkan host komputer untuk melakukan virtualisasi. Jadi di part 1 ini kita akan mendownload dan menginstal desktop virtualisasi desktop software, dan juga kita akan mendownload image file yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan lab ini. Yang pertama kita akan mendownload VirtualBox. Kita bisa mendownload VirtualBox di halaman ini di www.virtualbox.org. Oke, setelah itu kita pilih mendownload. Lalu kita pilih di sini platform packages-nya. Kita pilih sesuaikan dengan OS kita. Di sini karena saya menggunakan Windows, maka kita pilih Windows Host. Oke, kemudian kita tunggu proses download sampai selesai. Kemudian langkah yang kedua kita akan mendownload virtual machine image file. Jadi image file ini termasuk CSI Lab VM dan juga Security Workstation OVA files. Kita akan download di link ini. Oke, di sini kita akan diarahkan menuju ke halaman Resource Hub Skills for All. Kemudian kita pilih yang ini, Cyber Security Lab VM Workstation. Kita pilih yang for Intel or AMD CPUs. Oke, kemudian kita tunggu hingga proses download selesai. Oke, kemudian di sini saya sudah menyelesaikan download dua tadi, yaitu di sini ada VirtualBox-nya. Kemudian di atas ini adalah Cyber Security Lab VM Workstation, ini adalah OVA filenya. Kita akan membuka VirtualBox yang sudah kita download tadi. Baik, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita next. Oke, ini kita next. Yes. Kemudian kita install. Baik, di sini kita akan tunggu hingga proses instalasi ini selesai. Baik, di sini Oracle VM kita sudah selesai berhasil kita install. Kemudian kita klik finish. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan import virtual machine files into VirtualBox. Oke, kita buka Oracle VM VirtualBox kita. Oke, ini adalah tampilan awal dari Oracle VM VirtualBox. Kemudian kita klik File, Import Appliance. Nah, kita di sini in the appliance to import Windows, specify location of the OVA file. Jadi di sini kita akan mencari file OVA yang telah kita download tadi. Kita pilih local file system, kemudian kita browse di mana file kita yang kita download tadi, yaitu Cyber Security VM yang OVA file tadi. Oke, ini ya, Cyber Security Lab VM Workstation. Oke, lalu kita klik next. Nah, di sini MAC address policy kita pilih generate new MAC address for all network adapters. Lalu kita klik finish. Oke, lalu kita tunggu importing appliance-nya ini sampai selesai ya. Oke, kemudian kita sudah selesai importing appliance-nya di sini ya. Cyber Security Lab VM Workstation. Oke, lanjut kita ke langkah selanjutnya.
yaitu kita akan start the CSE Lab VM Virtual Machine dan juga kita akan login. Oke, kemudian setelah kita install ya, setelah kita import appliance, kita bisa langsung melihat di sini Cybersecurity Lab VM Workstation. Kemudian kita bisa klik Start. Oke, dia akan powering virtual machine. Kita tunggu sejenak. Oke, ini adalah tampilan ketika kita sudah berhasil booting ya dari virtual machine kita. Di sini kita kondisi sudah running. Oke, ini adalah tampilan awal Cisco Networking Academy. Kemudian ini Cybersecurity Analyst Support. Kita akan login. Oke, di sini adalah tampilan awal desktop dari virtual machine kita. Di sini langsung saja kita ke langkah ketiga, yaitu familiarize yourself with CSE Lab VM. Jadi di sini ada beberapa icon ya. Yang pertama kita ada keyboard, DPI Scanlink, Cisco's Home, Crypto, kemudian ada Wireshark, Firefox, dan juga terminal. Di sini masing-masing saya akan jelaskan. Cisco's Home ini adalah home directory untuk user Cisco, jadi user kita. Kemudian DPI Scanlink ini adalah command shortcut untuk increase atau menaikkan resolusi. Kemudian ada Firefox web browser ya, di sini adalah seperti web browser biasa ya yang kita gunakan. Kemudian ada Crypto, ini adalah kriptografi dan untuk crypto analysis. Kemudian ada keyboard di sini untuk mengubah konfigurasi dari keyboard kita. Kemudian ada terminal di sini untuk kita command line access ya. Kemudian ada Wireshark, di sini Wireshark adalah paket sniffer dan juga network protocol analyzer. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan membuka terminal. Kemudian kita akan mencoba melihat IP address ya. Kita buka terminal. Kita akan ketikkan IP sini IP address ya. IP address. Oke, di sini kita ada dua ya. Yang pertama IP address kita adalah ini inet 127.0.0.1. Kemudian yang kedua ini ethernetnya 10.0.2.15. Jadi pertanyaan di sini, what are the IP addresses assigned to your virtual machine? Jadi yang di-assign di virtual machine kita yang pertama ini adalah 127.0.0.1. 127.0.0.1. Kemudian yang kedua yaitu 10.0.2.15. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk launch browser kita ya. Kita tutup ini. Lalu kita coba untuk membuka Firefox web browser di sini. Maka kita akan lihat untuk tampilan web browser di virtual machine kita. Oke, di sini adalah Mozilla Firefox ya. Kita bisa membuka internet web browser di virtual machine. Jadi bukan di host komputer ya. Ini kita membuka web browser atau Firefox di virtual machine kita. Jadi di lab ini jawabannya, can you navigate to your favorite search engine? Di sini saya ambil contoh Firefox ya. Jadi jawabannya adalah ya, bisa. Yes. Oke, kita akan lanjut ke langkah yang keempat, yaitu kita akan shutdown CSE Lab VM. Jadi untuk langkah-langkah melakukan shutdown, yaitu kita akan buka lagi ini virtual machine kita, kemudian kita klik file di pojok kiri atas ini, lalu kita klik close. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu kita bisa save the machine state,
send the shutdown signal, atau power off the machine. Di sini saya akan pilih save the machine state, lalu kita klik OK. Maka kita akan menunggu proses saving VM state-nya akan selesai. Setelah itu kita akan bisa menutup lab VM workstation kita. Nah, sambil menunggu ini selesai, kita akan bisa menjawab untuk pertanyaan lab ini, what options are available. Jadi tadi ada 3 opsi ya. Yang pertama adalah save machine state, kemudian send the shutdown signal, dan yang terakhir adalah power off the machine. Oke. Nah, di sini sudah kondisinya sudah save ya. Dia sudah tidak running lagi tapi dia save. Artinya kita sudah berhasil untuk matikan ini Blackwell VM Cyber Security Lab VM kita. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita ke step 5, import and start security workstation, virtual machine, and login. Jadi kita langkahnya sama seperti tadi ya, kita import dulu preference, import appliance, kita cari file yang kita perlu tadi, OVA filenya. Ya, ini ya, kita open, kemudian kita next. Jangan lupa ini MAC address diubah ke generate new MAC address for all network adapters. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini saya sudah menginstal atau mengimport OVA file yang tadi kita sudah download ya. Kemudian kita start sama seperti tadi langkahnya. Oke, kita tunggu sampai dia mulai untuk virtual machine-nya. Oke, di sini kita sudah ada di tampilan awal. Ya, ini adalah sesi lab VM yang sudah kita buka tadi. Nah, perbedaannya di sini kita akan pilih yang nomor 2 ini, yaitu SOC Analyst CyberOps Associate. Nah, passwordnya di sini sudah ada tulisannya, passwordnya adalah CyberOps. Oke, kemudian kita klik enter dan kita akan masuk ke cybersecurity workstation kita. Oke, kita sudah berhasil untuk masuk di ini ya, workstation cybersecurity. Di sini kita sudah langsung melihat tampilannya adalah ada analyst home, Wireshark, terminal, Firefox web browser, DPI scanlink, dan juga keyboard. Hampir sama seperti CSI Lab VM yang tadi. Kemudian kita sudah ini ya, import security, kemudian in the inventory shown on the left, lalu ini kita lanjut ke step 6 ya, yaitu familiarize yourself with security workstation. Jadi security workstation virtual machine itu adalah berbasis Arch Linux distro ya. Jadi kita bisa melakukan beberapa hal dengan impact yang minimal ke host komputer kita, host atau host machine. Jadi di sini ya, kita bisa ada di terminal, analyst home, Wireshark, Firefox browser, DPI scanlink, dan juga keyboard. Lalu kita masuk ke langkah yang ketujuh, yaitu kita bisa shutdown security workstation. Langkahnya hampir sama, yaitu kita klik file, kemudian close. Nah, di sini juga ada 3 pilihan, save the machine state, send shutdown signal, dan juga power off the machine. Kita pilih save the machine state, kita klik OK, dan dia akan shutdown. Saving VM state, kita tunggu sampai selesai shutdown. Oke, nah maka virtual machine juga akan save dia sudah selesai kita shutdown. Dan kalau kita misalnya ingin membuka lagi, maka kita bisa melanjutkan yang sudah kita mulai di sini tadi tanpa harus kehilangan data. Oke, kemudian kita akan menjawab pertanyaan refleksi. What are the advantages and disadvantages of using virtual machine? Apa manfaat dan juga kelebihan dan kurangan dari kita menggunakan virtual machine? Oke, langsung aja kita jawab di sini. Oke, jadi jawabannya dengan virtual machine kita bisa untuk tes
sebuah aplikasi atau operating system tanpa berpengaruh pada host machine kita. Misal saya menggunakan host machine Windows, maka Windows ini akan tetap ada di host machine kita tanpa misal kita ingin menginstal operating system Linux, maka kita bisa menggunakan virtual machine untuk mencoba untuk menginstal virtual machine Linux tanpa mempengaruhi operating system yang ada di host machine kita. Kemudian kita bisa juga untuk menyimpan current machine state atau kondisi mesin kita ketika kita menutup atau shutdown dari virtual machine kita tadi. Jika kita punya masalah, kita bisa memiliki opsi untuk mengembalikan VM ke kondisi yang sudah kita simpan sebelumnya. Dan kekurangan dari virtual machine ini adalah dia membutuhkan hardware resource dari host machine kita. Contohnya seperti penyimpanan atau hard drive space, kemudian RAM, dan juga processing power. Oke, mungkin itu saja untuk praktikum lab install virtual machine di personal computer. Sekian dari saya, terima kasih, saya Gusti Gratia.